Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Alwanandar. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi dengan NIM 10620053. Di sini saya akan menjelaskan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Yang pertama, iman. Iman kalau perumpamakan di rumah itu, iman adalah fondasinya. Kemudian Islam adalah tiang-tiang yang berdiri kokoh untuk membangun rumah. Lalu ihsan itu sebagai atapnya. Tegaknya Islam pada diri seseorang tergantung pada kualitas fondasinya, yaitu iman. Daya tahan Islam pada diri seseorang tergantung pada kualitas atapnya. Jadi satu sama lain saling membantu, menguatkan dan memelihara. Kemudian hakikat iman. Hakikat iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh kita sendiri. Iman adalah keyakinan dan sekaligus juga amal yang diterangkan dalam surah 49 ayat 15. Juga iman itu akan bertambah dengan ketaatan hingga dapat mencapai kesempurnaannya, dan akan berkurang dengan kemaksiatan hingga bisa hilang sama sekali dan tak tersisa sedikit pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aristio dengan NIM 10620054. Di sini saya akan menjelaskan pohon iman dan arkanul iman. Pengertian dari pohon iman yaitu terdiri sistem perakaran yang kuat yang merupakan bagian yang tidak menampakkan, yakni akar atau akidah. Bagian bawah ini adalah satu kesatuan yang kokoh dari sistem perakaran yang ukurannya raksasa menggunjam perut umi atau di dalam kolbu manusia. Arkanul iman yaitu dalam meyakini keimanan kita, maka kita sebagai umat yang beriman kepada Allah wajib melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan dasar dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan terdapat pada rukun Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faru Ziauddin Kolis dengan NIM 106221 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Saya di sini akan menjelaskan cabang iman yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah dan niat. Yang pertama ada iman kepada Allah, termasuk iman terhadap zat Allah, sifat-sifat Allah, tauhid atau mengisahkan Allah bahwa dialah zat di mana tidak ada satupun yang menyerupainya, dan meyakini bahwa selain Allah adalah ciptaannya. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Yang keenam, beriman terhadap hari kiamat, termasuk pertanyaan malaikat di dalam kubur, adanya hari kebangkitan, hari perhitungan atau pembalasan, dan adanya timbangan amalan dan jembatan di atas neraka, dan beriman terhadap adanya surga dan neraka. Yang ketujuh, cinta kepada Allah. Yang kedelapan, cinta dan benci karena Allah. Yang kesembilan, cinta kepada Rasulullah disertai keyakinan untuk mengagungkan beliau sesuai kedudukan beliau, termasuk bersolawat atas beliau dan mengikuti sunnah beliau. Yang kesepuluh, ikhlas, termasuk meninggalkan riya atau beramal untuk dilihat orang, dan nifaq, sifat munafik. Yang ke-11 ada taubat. Yang ke-12 ada takut akan azab Allah. 13 mengharap ridho Allah dan pahala dari Allah. Yang ke-14 syukur kepada Allah. 15 memenuhi janji untuk taat kepada Allah dan yang lainnya. Yang ke-16 ada sabar. Yang ke-17 ada ridho terhadap ketentuan Allah atau takdir Allah.
Yang ke-18 ada tawakal kepada Allah. Yang ke-19 kasih sayang. Yang ke-20 ada tawadhu, hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Yang ke-21 meninggalkan perangai sombong dan ujub atau ingin dipuji. Yang ke-22 ada meninggalkan dengki, dan yang terakhir ada meninggalkan perangai marah. Dan yang kedua ada amalan lisan, mencakup 7 macam, yaitu yang pertama melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua ada membaca Al-Quran. Yang ketiga menuntut ilmu. Yang keempat mengajarkan ilmu. Dan yang kelima berdoa. Yang keenam berzikir termasuk istighfar. Dan yang ketujuh menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau senda gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Arif Khairul Imam dengan NIM 106200003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Iktibarusol itu adalah harus mengamalkan suatu ajaran Rasul, di mana terdapat beberapa keimanan yang harus kita perkuat, dari mulai iman kepada Allah sampai kita beriman kepada hari akhir dan qadar. Setelah itu di sini ada cabang-cabang iman. Dalam cabang-cabang ini, dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih yang paling utama. Nah, yang paling utama itu tentu ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang keimanan. Dalam penjelasannya terdapat amalan yang harus kita lakukan dengan penuh hati dan keyakinan serta niat, dalam terbagi 24 perkara, dari mulai beriman kepada Allah, termasuk di dalamnya beriman kepada zatnya, sifatnya, tauhidnya, dan bahwa tidak ada yang serupa dengannya, serta meyakini barunya segala sesuatu selainnya. Lalu ada amalan yang terkait dengan lisan, itu ada 7 perkara, dari mulai melafazkan tauhid, lalu membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, mengajarkannya, berdoa, berzikir, lalu menjauhi perkara-perkara atau perkataan yang sia-sia. Lalu ada amal yang terkait dengan anggota badan kita, itu ada 38 perkara. Di antaranya ada yang terkait dengan orang-orang perorangan, itu ada 15 perkara, dari mulai membersihkan baik secara indrawi ataupun maknawi, termasuk di dalamnya menjauhi najis tentunya, sampai ke memeriksa keimanan dan membayar kafarat. Lalu yang terkait dengan yang menjadi pengikut, yaitu ada 6 perkara, dari mulai menjaga diri dengan menikah, sampai menaati para pemimpin atau bersikap lembut kepada budak. Terus yang terkait dengan masyarakat umum itu ada 17 cabang, dari mulai menegakkan pemerintahan yang adil sampai ke menjauhi perbuatan sia-sia yang memikirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan salah satunya juga ada yang mendoakan orang-orang yang sedang bersin, sehingga jumlahnya ada 69 perkara dan bisa menjadi 79 perkara jika sebagiannya tidak disatukan dengan yang lain. Wallahu a'lam.
Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan ataupun penjelasan yang kurang jelas, bahkan ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenerin Ajidan dengan NIM 10620083. Cara mengenal Allah yang pertama adalah dengan terlebih dahulu mengenal keberadaannya dengan cara beriman kepadanya. Sebagai umat muslim, Anda terlebih dahulu harus percaya dan yakin bahwa Allah, sang pencipta segala yang ada di dunia, benar-benar nyata adanya. Implementasi marifatullah bagi tenaga kesehatan. Bukankah virus, bakteri, amoeba, jamur, bibit penyakit lainnya, dan penyebab non medis pun juga makhluk Allah yang bisa diajak berunding. Ketahuilah Tuhanmu, maka Tuhanmu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dan beruntung. Karena Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan memiliki ars yang begitu dahsyat yang tidak bisa dicerna oleh pemikiran semata saja, melainkan mata hati yang bisa menjawab dari hasil renungan ilmu. Marifat Tuhan telah memberikan tentang isi teluk-beluk keselamatan duniawi yang pada dasarnya menunjukkan bahwa arah kesehatan terhadap umatnya jika umatnya mengetahuinya. Karena saya tegaskan sebagai penulis, tidak ada ilmu pengetahuan yang mutlak dan adil kecuali ilmu garis Tuhan, karena hakikat kebenaran pertama adalah Tuhan. Jadi, kesimpulannya, iman adalah ucapan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat, dan dilandasi dengan sunnah. Islam adalah inisial seorang masuk ke dalam lingkaran ajaran ilahi, sedangkan ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian penjelasan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.